Eh, kita mulai aja ya. Sebentar. Misalnya. Oke. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar ya. Koneksi saya nggak stabil ini. Oke. Hari ini kita mulai materi pertama. Saya nggak akan pakai full English ya. Jadi mungkin nanti di mix Indonesian English. Jadi biasanya saya ngajar. Kenapa saya nggak pakai full English? Karena target saya beda ya. Target saya memang bukan kalau saya ngajar di kelas bahasa Inggris, mungkin saya pakai full English. Tapi kalau di kelas seperti ini, mungkin nanti saya pakainya mix aja. Di tengah-tengah pasti nanti saya pakai bahasa Inggris juga. Oke, share screen saya kelihatan nggak? Takutnya belum muncul. Kelihatan, Pak. Oke, hari ini kita bahas tentang tenses. Part of the basics in English. Ketika kalian belajar bahasa Inggris, hal-hal yang basic ya, hal-hal dasar yang perlu kalian pelajari. Pertama adalah grammatical structure. Grammatical structure itu nanti ada banyak. Kemudian ada four basic skills, ada reading, listening, writing, speaking. Itu semua yang harus kalian pelajari dalam bahasa Inggris. Jadi dasar-dasarnya sebenarnya itu. Ketika kalian bisa menguasai itu, semuanya pasti kalian nanti bisa mendapat apa ya? Kalian bisa berbicara, kalian bisa menggunakan bahasa Inggris itu dengan lancar. Apakah semua skill itu wajib dikuasai? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya itu ya wajib. Tetapi apakah bisa nggak sih saya hanya menguasai beberapa skills? Yes, bisa. Kenapa? Karena dasarnya itu tidak semua orang itu bisa menguasai semuanya. Saya sendiri, saya lebih fokus ke writing dan speaking. Jadi tidak semua skills itu bisa saya kuasai, tapi untuk beberapa dasar di speaking and writing itu kebetulan adalah bagian dari expert saya. Karena kebetulan tesis saya dan skripsi saya itu kaitannya juga dengan tiga sih sebenarnya, kaitannya dengan writing, speaking, dan reading. Jadi itu semua yang kemarin saya jadikan tesis saya di S1 dan S2. Kemudian salah satu bagian in grammatical structure, struktur gramatikal, atau kita lebih sering kalau kalian dulu ketemunya adalah grammar. Nah, di grammar itu ada banyak. Yang pertama adalah part of speech-nya. Part of speech itu ada banyak, ada verb, noun, dan seterusnya, nanti kita bahas di akhir. Kemudian ada yang tenses. Nah,
inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tenses, kemudian bagaimana pembentukannya, kemudian pola modifikasinya seperti apa, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nggak lama sih, mungkin nanti sampai jam 10 lebih sedikit aja. Jadi untuk hari ini kuliahnya nggak lama-lama. Seperti yang saya bilang kemarin, saya biasanya kalau kuliah daring itu antara 30 sampai 45 menit atau paling lama itu 1 jam. Jadi kecuali kalau nanti sudah masuk ke setelah mid semester ya, setelah mid semester itu kan giliran kalian. Nah itu mungkin kuliahnya bisa agak lama. Tapi ketika ini baru masuk ke materi saya, mungkin nggak sampai 30 sampai 45 menit. Oke, di tenses dasar sih. Ada yang tahu nggak tenses itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja. Sedikit lagi. Apa? Pola kalimat. Pola kalimat masih mendekati. Ada lagi nggak? Perubahan bentuk kata kerja. Oke, perubahan bentuk kata kerja. Kenapa harus diubah? Berdasarkan waktu. Oke, berdasarkan waktu. Waktu Jadi, dan sifat. Oke, waktu dan sifat. Maksudnya sifat itu seperti apa? Ya gimana? Subjeknya. Oke. Jadi in English there's actually there is 8 tenses. Jadi sebenarnya dasarnya itu cuma ada 8 tenses. Tetapi perkembangannya itu ada 16, ada juga yang menyebutnya 32 tenses. Nah, 16 tenses dan 32 tenses itu adalah sebenarnya hanya sebagai sebuah modifikasi. Basicnya itu sebenarnya cuma antara 8 sampai 12 tenses. Jadi not all in tenses itu bisa sering digunakan, tetapi biasanya sering digunakan adalah basicnya. Ya, ini kalau di sini tulisannya ada 16 ya. Jadi sumber saya ada 16. Tapi kalian nanti kalau ketemu ada yang 12, ada yang 8, kemudian ada yang 32, it's okay. Nggak masalah karena di tenses itu modifikasinya banyak banget. Oke, tadi sudah dibilang tenses itu basicnya adalah dasarnya adalah bagaimana kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, tetapi polanya atau terjadi perubahan-perubahan tergantung bagaimana waktunya, kemudian juga apa yang mengikutinya atau sifatnya tadi. Sifatnya itu bisa dilihat dari subjeknya yang siapa yang berbicara. Itu nanti untuk yang subjek kita bahas lebih lanjut di part of speech, terutama di bagian noun dan verb-nya. Kita hari ini fokus ke tenses-nya dulu aja. Oke, di tenses itu sebenarnya ada pola dasar ya. Kalau kalian bisa lihat itu sebenarnya cuma ada 3. Ada present, kemudian ada past, kemudian ada future. Jadi kalian sebenarnya cuma menghafalkan 3 itu. Cuma 3 ini itu ada turunannya, ada modifikasinya. Jadi kalau kalian sudah bisa mengetahui polanya pas itu seperti apa, kemudian polanya present itu seperti apa, kemudian polanya future itu seperti apa, nah, nanti tinggal kalian mengikuti aja, mau pas apa, mau future apa, mau present apa. Oke. Yang pertama, di situ ada present tense. Nah, di present tense itu ada yang namanya simple present tense. Simple present tense itu adalah bentuk paling dasar dari dari present. Jadi di present tense itu di simple present tense itu tidak perlu neko-neko sih sebenarnya. Cuma perlu pola kalimat yang sederhana. Di situ kayak contohnya
bentuk satu ya, mencarikan waktu sekarang dalam bentuk sederhana, ada to be. To be di situ ada am, are, kemudian is, dan seterusnya. Nah, to be ini yang sering dipakai di simple presence. I'm a teacher, kemudian you are a teacher, we are teachers, they are teachers, dan seterusnya. Oke, perlu yang kalian pelajari, perlu yang kalian ingat, kalau di presence penggunaan verb itu semuanya basic ya. Verb yang digunakan itu adalah verb 1. Di verb ini saya kasih info aja. Nanti untuk verb kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk verb itu ada 3. Ada verb 1, kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3. Penggunaannya itu beda-beda. Verb 1 itu biasanya digunakan di simple, di present, dan di future. Kemudian di verb 2 dan verb 3 itu biasanya digunakan di past. Nah, kenapa di past itu menggunakan verb 2? Kenapa enggak verb 3 aja? Karena ada tenses yang dia mengharuskan verb 2, ada tenses yang dia mengharuskan verb 3. Nah, penggunaan verb 3 pun nanti juga akan ada syarat-syaratnya itu seperti apa, nanti kita bahas. Oke, jadi di sini di situ kalimatnya ya. Kalau Anda mengamati, maka kalimat di atas semuanya menggunakan predicate one atau predikat dalam bentuk pertama atau verb one ya. Jadi di sini I'm a teacher, kemudian you are teacher, dan seterusnya, dia pakainya predikat one atau verb bentuk pertama. Lihat saja to be-nya, tidak lepas dari am, is, are. Contoh di atas adalah the simple present tense dalam bentuk nominal, karena semua kalimatnya menggunakan to be. Jadi nominal present tense di sini dilihat karena dia bisa menggunakan to be. Kemudian kalau di sini juga dia dijelaskan ada 2 jenis simple present tense. Yang pertama adalah nominal present, kemudian ada verbal present. Nah, nominal tadi yang atas ada am, is, are, penggunaan to be. Nah, kemudian verbal itu biasanya ya standar sih, seperti I walk, kemudian I drink, kemudian I eat, itu bentuk-bentuk seperti simple present. Jadi yang namanya simple present itu nggak perlu neko-neko, penggunaan verbnya juga nggak terlalu ribet, tergantung di penyesuaiannya aja. Kemudian setelah simple present, di situ ada present continuous. Present continuous itu tentu berbeda dengan simple present ya. Di simple present itu apa yang kita lakukan, yang baru saja kita lakukan. Kemudian di present continuous itu adalah apa yang sedang kita lakukan. Jadi di simple present itu simpelnya apa yang saya lakukan sekarang. Kemudian yang di present continuous itu adalah apa yang sedang. Jadi kegiatannya sedang berjalan. Nah, di sini di present continuous ciri khasnya dia adalah menggunakan gerund. Gerund itu apa sih? Gerund itu adalah verbing. Nah, ini tambahan ya. Tadi ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Kemudian ada namanya gerund juga. Nah, gerund itu kalau kalian 6 kalimat, ada misal writing, swimming, reading, listening, writing, dan seterusnya. Tambahan ing di belakang itu namanya di bahasa Inggris gerund. Atau lebih sering disebut juga dengan verb ing. Tapi lebih enak kalau kita ngomongnya gerund gitu aja ya. Lebih enak dipahami. Nah, present continuous dalam tenses bahasa Inggris digunakan untuk tindakan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi tindakannya itu sedang berlangsung. Kejadian waktu yang sedang berbicara dan tindakan yang berlangsung hanya untuk jangka waktu yang singkat. Jadi sedang berlangsung dan waktunya sangat singkat. Present continuous disebut juga dengan present progressive. Jadi di beberapa sumber, misalnya di bukunya Marcella Frank, itu di Modern English-nya Marcella Frank itu nyebutnya ya present continuous, tetapi di bukunya Grammar and Structure-nya British Craver itu nyebutnya adalah progressive. Apakah
isinya beda enggak, isinya sebenarnya sama, cuma penyebutannya beda-beda ya. Yang penting intinya sama. Yang namanya progresif itu kan juga sebenarnya progresif itu kan berprogres ya, sedang berlangsung. Continuous pun sama, sedang berlangsung. Jadi intinya sama aja. Oke, penggunaan pertama di situ adalah kejadian sekarang, present, now. Contohnya di situ Mr. Teguh is writing a new book. Nah, kuncinya adalah ini is ya, bukan si ya. Jadi di present continuous nanti kalian akan ketemu di PPT saya yang satunya all about tenses. Di situ dijelaskan kalau di present continuous penggunaannya harus menggunakan to be. To be-nya adalah am, is, are. Nah, bagaimana am, is, are ini digunakan nanti ada di bagian pronoun saya jelaskan. Kemudian ini yang kejadiannya sekarang. Kemudian rencana di masa depan yang sudah pasti waktunya. Nah, I'm going to Surabaya at 7:30. Oke. I'm going to Surabaya at 7:30. Ini bisa masuk ke present continuous, nanti juga bisa masuk ke future. Future continuous juga bisa. Jadi ini sifatnya lebih ke pengandaian, tetapi pengandaian ini akan terjadi. Contohnya gini, ketika saya ngomong I will go to Surabaya, saya akan pergi ke Surabaya. Dalam konteks bahasa Inggris, dalam konteks English, kalimat itu benar, dalam konteksnya benar. Tetapi dalam meaningnya, penggunaan I will itu bisa berarti saya belum tentu juga akan berangkat ke Surabaya. Tetapi ketika kita menggunakan I'm going to Surabaya, maka sudah pasti saya akan berangkat ke Surabaya. Jadi bedanya seperti itu penggunaan will dan going to. Kemudian yang ketiga adalah kejadian terkait atas suatu atau seorang di sekitar waktu sekarang atau sedang berbicara. Contohnya it is raining day. Hari apa? Ini adalah hari yang basah misalnya, atau hari ini hujan. Jadi menggambarkan apa yang sedang terjadi di lingkungan, apa yang terjadi di sekitar kita itu waktu sekarang. Bisa menggunakan present continuous tense atau present progressive tadi. Oke, rumus-rumusnya di sini ada positifnya ada subjek, kemudian to be, am, is, are, kemudian ada verb ing, kemudian object. Kemudian negatifnya to be, not, verb ing, kemudian object, kemudian to be, subject, verb ing, object untuk pertanyaannya. Jadi kalau dilihat di situ secara basic kalimat itu sebuah kalimat itu bisa menjadi tiga hal ya. Pertama adalah positive statement. Di situ ada positif, kemudian negative statement, kemudian question statement. Jadi kalimat yang bisa diubah menjadi sebuah pertanyaan. Jadi dasarnya satu kalimat, cuma kalimat itu nanti bisa diubah-ubah dari sebuah kalimat positif berubah menjadi kalimat negatif, kemudian menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Dan disinilah tenses itu berpengaruh. Nah, tensesnya itu adalah gini. Tensesnya seperti apa yang digunakan? Nanti otomatis berpengaruh ke pertanyaan, kalimat tanyanya seperti apa. Jadi setiap tenses itu punya pola sendiri-sendiri untuk membentuk sebuah kalimat tanya. Oke, di present continuous you are need to be, am, is, are, I am, kemudian you pakainya are, you see it pakainya is. Jadi dihafalkan itu aja. Kemudian ini yang tunggal, kemudian yang jamak we, orang pertama pakainya are, kemudian you itu ada yang tunggal, ada yang jamak ya. You yang tunggal hanya poin ke satu orang, menunjuk ke satu orang. Tapi ketika saya ngomong you di kelas, you are a college student, maka yang saya tunjuk adalah satu kelas itu. Kalian semua itu adalah mahasiswa.
you are a college student. Tapi ketika saya point to someone, when I say you are a college student, ya berarti saya saya point ke orang itu bahwa kamu adalah kamu adalah mahasiswa gitu loh. Jadi hati-hati dalam penggunaan you ya. Kamu poinnya kemana? Poinnya ke hanya satu orang atau poinnya ke banyak orang. Yang namanya jamak itu pasti kaitannya nanti lebih dari satu orang. Atau bisa juga lebih dari 2 orang, tergantung konteksnya nanti seperti apa. Kemudian ada the itu orang ketiga, jamak orang ketiga. Kalau we tadi jamak orang pertama, saya. Kalau saya ada teman saya, maka dia pakainya we. Kemudian orang kedua, yaitu kalian, pakainya you. Kemudian orang ketiga, di luar kalian, berarti saya ngomongnya they, mereka. Oke. Penggunaan verb sama, yaitu gerund, go menjadi going, write menjadi writing, kemudian read menjadi reading, listen menjadi listening, kemudian swim menjadi swimming, dan seterusnya. Keterangan waktu yang sering digunakan adalah ini, no, right now, tomorrow, today, dan seterusnya. Yang penting dia masih mengindikasikan present ya. Beda lagi kalau kalian nanti pakainya yesterday, last night, kemudian in past 2 hours, itu sudah bentuknya lampau, beda lagi. Kemudian yang ketiga adalah present perfect tense. Ini yang nanti agak sulit untuk dipahami. Di present perfect tense, bentuk present perfect atau bahasa sederhananya gini. Sedang terjadi, dilakukan tetapi sudah selesai. Jadi kalau di sini bahasanya adalah dalam tenses bahasa Inggris digunakan untuk suatu tindakan sederhana yang masih berlangsung atau yang baru saja berhenti tetapi memiliki pengaruh hingga masa kini, menempatkan penekanan pada hasil. Jadi kenapa saya nggak ngomong sedang berlangsung atau masih berlangsung? Nanti kalau saya ngomong itu konteksnya nanti justru mengarah ke present continuous. Padahal di perfect, yang namanya perfect, poinnya di perfectnya ya. Perfect itu berarti selesai. Kalau sudah perfect kita ngomong hasil. Ya hasilnya kalau di perfect karena sudah selesai, berarti saya nggak akan ngomong bahwa kejadian itu sedang berlangsung. Oke, kemudian penggunaan tindakan yang terjadi pada waktu yang tidak pasti sebelum saat ini, tindakan di masa lalu dan memiliki pengaruh di masa sekarang, tindakannya dimulai di masa lalu dan masih berlanjut di masa sekarang. Nah, ini nanti kaitannya dengan pola-polanya. Di present perfect itu juga nanti ada banyak banget kombinasi-kombinasinya. Oke, di rumus standar, di present perfect itu penggunanya adalah subject plus has atau have, kemudian ada been, kemudian ada objek. Atau, pola pertama adalah subject, has, kemudian ada have, kemudian ada been, kemudian objek. Kemudian yang kedua adalah subject plus has atau have, kemudian verb 3, objek. Nah ini penggunaan verb 3-nya ya. Tadi saya ngomong di awal verb itu ada 3, ada verb 1, verb 2, verb 3. Kemudian ada namanya gerund. Nah di verb 2 sama verb 3 itu adalah biasanya penggunaannya untuk past dan atau sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah stop. Nah di sini, di sini penggunaan subjek kemudian have itu mengandalkan perfect tadi, kemudian ada verb 3. Aturannya penggunaan verb 3 itu adalah tadi yang belum saya jelaskan ya. Verb 3 itu digunakan ketika di depannya itu ada have, has, atau had. Jadi kalau ada have, has, kemudian had, maka dia pakainya verb 3. Kemudian nanti ada juga have, has, been. Been itu nanti biasanya
diteruskan dengan gerund verb ing. Jadi kalau cuma has dan have, maka dia pakainya verb 3. Kemudian kalau ada has, have been, biasanya antara verb 1 atau jatuhnya ke gerund atau verb ing. Contohnya, I have been at the home for a month. I have been at the home for a month. Saya telah berada di rumah lebih dari, saya telah berada di rumah selama hampir 1 bulan. Kemudian Mr. Handoko has not eaten the sate already. Jadi Mr. Handoko belum memakan satenya sama sekali. Kemudian has Mr. Imam been here since 6. Jadi inilah penggunaan present perfect. Saya nggak akan terlalu jauh menjelaskan ini ya. Jadi kalian nanti bisa pelajari di modul saya, di PowerPoint saya, atau di materi-materi lain. Karena ini sifatnya hanya repetition aja ya, sifatnya mengulang. Saya rasa kalian sudah diajarkan di SMA, harusnya ya saya tinggal membuka memori aja ya intinya. Oke, kemudian untuk membentuk kalimat present perfect, kita perlu mengetahui tentang pertama kata kerja. Kata kerja have, kata kerja bantu. Jadi kalau am, is, are itu namanya to be. Kalau di present perfect, have, has, and had itu namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini dia harus diikuti oleh verb. Ya, verbnya adalah verb 3 atau verb 3. Jadi di situ ada kata kerja have, kata bantu, ada auxiliary verb, bentuk tunggalnya I have, you have, dan seterusnya. Kemudian di past participle ada been, ada verb 3. Bentuk jamaknya we have, you have, dan they have. Poinnya sama. Kemudian di past participle bentuknya adalah been, kemudian verb 3. When we talk about the verb 3, present perfect and the verb 3, contohnya tadi di atas ada Mr. Handoko has not eaten. Eaten itu adalah verb 3 dari eat. Oke. Kita masuk ke verb 3 dulu. Di perubahan verb. Saya kasih info tambahan ya. Di verb itu ada namanya perubahan secara reguler, ada namanya perubahan secara irregular. Perubahan secara reguler itu bisa dilihat dari tambahan ed. Jadi misal talk, kemudian studied, kemudian decided, dan seterusnya. Ketika ada tambahan ed di belakangnya, maka itu adalah verb reguler. Tetapi ketika ada perubahan kata menjadi misal entah itu nanti perubahan pronunciation-nya, entah nanti perubahan perubahan silabelnya atau penggunaan hurufnya, ya ketika itu berubah maka dia berubah menjadi irregular verb. Contohnya adalah it. It itu verb satunya adalah kita bacanya it, tulisannya EAT. Kemudian verb 2-nya adalah ate, ATE. Kemudian verb 3-nya berubah menjadi eaten. Perubahan bentuk, perubahan pronunciation bisa kalian lihat di pengucapan read, membaca. Read itu jaranya reading. Verb 1, verb 2, verb 3 itu tulisannya sama, READ. Tetapi cara pengucapannya beda-beda. Verb 1 kita bacanya read, tetapi di verb 2 dan verb 3 kita bacanya read. Jadi read, read. Bukan read, tapi read, read. Meskipun tulisannya sama ya, READ semua, tapi bacanya beda. Nah, itulah yang perlu kalian pelajari di verb. Apakah ada aturan baku? Ini harus ini. Saya sendiri terus terang untuk pola itu kita tidak bisa mempelajari polanya, tetapi yang harus kita pelajari itu adalah bukan dipelajari sih, lebih tepatnya kita harus mengingat saja. Jadi untuk kata ini dia pakainya reguler, kata ini dia pakainya irregular. Jadi kita harus tahu regulernya di mana, kemudian irregularnya di mana. Cara paling cepat ya lihat kamus sih.
Tetapi kalau kalian tidak ada kamus kan juga repot. Makanya kita juga perlu menghafal ini perubahannya reguler atau ini perubahannya irregular. Oke, tadi sudah ada present perfect present perfect tense. Kita masuk ke kombinasinya. Nah, kombinasinya di sini ada present perfect continuous. Jadi di sini ada gabungan dari present, ada gabungan dari perfect, ada gabungan dari continuous. Jadi present sekarang, kemudian perfect sudah terjadi, sudah selesai, kemudian continuous berarti masih berjalan. Itu gimana konsepnya coba? Jadi present sekarang, perfect sudah dilakukan, kemudian tapi dia continuous, dia masih progresif, dia masih berjalan. Ya, itu dijelaskan present perfect continuous mengungkapkan tindakan yang telah dimulai pada masa lalu dan sekarang masih berlanjut. Jadi saya sudah melakukan sesuatu, tapi sekarang saya masih mengerjakan. Contoh ketika saya sedang mengajar ini. Nah, ini kan saya mulai dari tadi kan, dari jam 9:10 sampai sekarang saya masih mengajar. Nah, ini bisa masuk ke present continuous, bisa masuk ke present perfect continuous. Karena kegiatannya juga masih berlangsung. Nah, penggunaannya tindakan yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, dan tindakan yang baru saja berhenti. Rumusnya di situ ada subjek, kemudian has have, kemudian ada been, kemudian ada verb ing. Oke, tadi saya bilang di atas, untuk yang di atas tadi kan ada subjek, kemudian have has, kemudian been object, atau subjek, have has, verb 3 object. Nah, untuk yang present perfect kita pakainya yang bawah ya, yang subjek, has, have plus verb 3 plus object. Nah, kemudian kalau sudah pakai been, been itu nanti relatif ya, dia bisa masuk ke auxiliary juga, bisa masuk ke verb juga, tergantung objeknya seperti apa. Kalau dia jatuhnya setelah been itu objek, maka dia jadinya adalah present perfect. Tetapi ketika setelah been dia masuk ke auxiliary, maka setelah been dia ada verb ing, maka dia jatuhnya nanti di present perfect continuous. Contoh, rumusnya di sini ada subjek, kemudian has have, kemudian been, kemudian verb ing. Nah, contohnya di bawah, I have been watching TV for 2 hours. I have been watching TV for 2 hours. Jadi saya telah sedang menonton TV selama 2 jam. Jadi sudah dari tadi nih nontonnya. Tetapi sampai sekarang atau baru saja berhenti nih nonton TV-nya, maka pakainya I have been watching TV for 2 hours. Kemudian he has been playing football. Dia telah sedang bermain sepak bola sejak dia elementary school, sejak dia SD. Jadi kegiatannya dimulai sejak dia SD sampai sekarang dia masih bermain sepak bola. Nah, inilah penggunaan dari present perfect continuous. Nah, kalau ada present, kemudian ada progresif, ada continue, ada masa sekarang, maka tentu ada yang masa lalu. Namanya adalah past tense. Tadi ada present tense, kemudian ada past tense. Di past tense pun itu juga ada namanya simple past tense. Nah, simple past tense itu sebenarnya simple juga. Yang namanya simple itu berarti cuma penggunaan subjek plus predikat. Nah, predikatnya di past tense itu nanti ada 2. Bisa menggunakan verb to, bisa menggunakan verb 3. Verb to itu digunakan di simple past tense atau past tense yang tidak memerlukan yang di depannya tidak memakai auxiliary verb have has. Jadi kalau yang di depannya itu have has, maka dia pakainya adalah verb 3. Tetapi kalau di depannya itu tidak ada have has-nya, maka yang dipakai adalah simple past. Yang dipakai adalah verb to-nya. Contohnya di sini kita mulai dari penjelasan dulu ya.
simple past tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi peristiwanya sudah terjadi dan terjadi di masa lalu, kejadiannya bisa pendek atau bisa panjang, kemudian berarti juga bisa menjadi beberapa kejadian, kemudian terjadi satu demi satu. Nah, nanti penggunaannya, kata kerjanya bisa beraturan dan bisa tidak beraturan, bisa reguler dan irregular, dihafalkan. Kalimat negatif dan pertanyaan tidak seperti kalimat posesif, tetapi mempertahankan bentuk dasar kata kerja. Jadi ketika sebuah kalimat itu berubah menjadi negatif atau question statement, maka verb-nya itu adalah verb dasar. Jadi verb-nya adalah verb 1. Nah, penggunaannya itu berarti di masa lalu yang telah selesai. Misal, I went to school, kemudian situasi di masa lalu. They live a normal life until they won a lottery. Jadi peristiwa di masa lalu contohnya di situ. I went to school, kemudian situasi di masa lalu. They live a normal life until they won a lottery. Jadi ada peristiwa yang terjadi di masa lalu, ada situasi, keadaan yang terjadi di masa lalu juga. Semuanya basis kembali lagi basisnya adalah kejadian yang dikerjakan di masa lalu. Kemudian rumusnya adalah subjek, kemudian verb to, kemudian objek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga subjek plus to be, kemudian ada komplement pelengkap. Contoh, untuk to be ya. Kenapa di situ to be-nya was were bukan MSR? Jadi MSR itu adalah bentuk to be present. Ketika kalian present, maka yang digunakan adalah MSR-nya. Tetapi ketika yang ketika masuknya adalah past tense, bentuk masa lalu atau sudah terjadi, maka to be yang digunakan adalah was dan were. Was digunakan untuk pronoun he said, kemudian were itu sisanya. Jadi yang nggak masuk he said, dia pakainya were. Oke, contohnya di situ he was a businessman in 1999. Jadi he was a businessman in 1999. Jadi pada tahun 1999 dia adalah seorang businessman atau seorang pengusaha. Ini masuk ke contoh yang pertama tadi. Contoh yang pakainya to be. Kemudian yang kedua, I saw this motorcycle in Surabaya. Ini contoh yang kedua, yang pakai verb to dan objek. Kemudian ini contohnya, kalau negatif, dia nanti bentuknya seperti ini. She did not visit me yesterday. Kuncinya di visitnya. Visit itu kalau bentuknya bentuknya positif, maka harusnya gini, she visited me yesterday. Tetapi karena dia berbentuk negatif, maka she did not visit me yesterday. Visitnya itu tetap di verb 1. Kemudian my parents were not home this afternoon. My parents were not home this afternoon. Nah, di sini tidak terjadi perubahan verbnya. Verbnya tetap, kalaupun pakai komplimennya tetap nggak akan berubah. Oke, kemudian tadi juga ketika dibalik menjadi pertanyaan, maka verbnya itu juga tetap di verb 1. Nggak boleh kalian ngomong did you play football yesterday. Play-nya kalian bentuk ke verb 2 atau verb 3 itu nggak boleh. Karena sudah ada bentuk pasnya. Bentuk pasnya apa? Did. Did itu bentuk pas dari do. Jadi di simple present, tadi saya ngomong I'm teacher, I eat. Kalau dibuat pertanyaan, I do not eat. Kalau dibuat pertanyaan, did you eat? Nah, sama, do you eat? Kemudian di pas
Kemudian dibentuk past, simple past, maka do tadi berubah menjadi did. Kayak tadi contohnya si did not visit yesterday. Visitnya tetap verb 1 karena verb 2-nya sudah diganti dengan did. Kemudian ketika berubah menjadi pertanyaan, did you play football yesterday? Ya, did play-nya tetap verb 1 karena verb 2-nya sudah di did-nya. Oke, keterangan waktu. Keterangan waktu, adverb of time, yang umum digunakan di simple past tense itu adalah yesterday, the other day, just now, the day before, yesterday, dan seterusnya. Jadi last night dan seterusnya itu sudah masuk ke past. Bisa simple past, bisa ke past perfect. Nanti tergantung kalimanya seperti apa. Kemudian next, we talk about past continuous tense. Tadi ada simple past tense, kemudian ada past continuous tense. Past continuous tense mengungkapkan tindakan di masa lalu yang sedang berlangsung. Ini gimana nih konsepnya? Kan pas di masa lalu ya. Kemudian continuous itu kan sedang berlangsung. Nah, ini malah mengungkapkan tindakan di masa lalu yang sedang berlangsung. Jadi penggunaan tenses seperti ini digunakan biasanya untuk reporting, untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung, tapi kejadiannya di masa lalu, bukan di masa sekarang. Tindakan kadang dapat juga disela oleh sesuatu. Bentuk tenses bahasa Inggris ini disebut dengan past progressive. Ya, sama, past continuous juga nanti bisa disebut dengan past progressive tergantung kalimat-kalimatnya, tergantung bukunya seperti apa, sumbernya seperti apa. Jadi past continuous sedang berlangsung, tapi di masa lalu, bukan di masa sekarang. Jadi misal saya mau menjelaskan di masa lalu ngapain sih, maka saya pakainya past continuous. Oke, penggunaan tindakan yang sedang berlangsung otomatis di masa lalu, kemudian kegiatan sela yang sedang berlangsung. Ini biasanya kalau masuk ke kalimat majemuk, ini agak ribet ya. Harus menyesuaikan main clause-nya seperti apa, kemudian subordinate clause-nya itu nanti seperti apa. Kemudian kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu yang sama di masa lalu, kemudian pertanyaan bersyarat atau sopan. Contohnya, I was wondering if you call carry my bag. Jadi kalimat pertanyaan bersyarat atau conditional sentences itu biasanya pakainya adalah present continuous, past continuous tense. Oke, rumusnya di past continuous sama seperti present continuous. Kalau present continuous dia pakainya to be-nya am is are, maka di past continuous to be yang dipakai adalah was and were. Setelah itu tetap diikuti oleh gerund, verb ing, kemudian dilanjutkan dengan objek. Jadi subject plus to be, was, were, kemudian dilanjutkan dengan verb ing-nya. Contohnya di situ, he was sleeping when I came, kemudian I was working all night yesterday. Jadi he was sleeping when I came. Ini kalau sudah masuk kalimat seperti ini biasanya agak membingungkan ya. Kalimat-kalimat majmuk kayak gini. Main clause-nya di situ adalah main clause-nya di sini adalah he was sleeping. Nah, when I came itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan kapan sih dia tidur sebenarnya. Jadi main clause-nya adalah he was sleeping. Kejadiannya ketika saya datang. Jadi ketika saya datang dia sedang tidur. Tapi di masa lampau ya, bukan sekarang. Jadi misal semalam saya datang nih, tetapi dia sedang tidur gitu loh. Bukan saya baru datang tapi dia sedang tidur. Kalau nanti seperti itu jatuhnya di present continuous, bukan di past continuous. Oke, perubahannya semuanya sama, negatif tinggal ditambah not, kemudian were you working all night dan seterusnya tinggal disesuaikan. Kemudian ada past perfect, past perfect tense, ada simple perfect, ada present perfect, kemudian di sini ada past perfect.
Past perfect, kita menggunakan past perfect untuk menunjukkan suatu tindakan di masa lalu yang berkaitan dengan tindakan lain sebelumnya di masa lalu. Gimana nih penjelasannya? Kita menggunakan past perfect tense untuk menunjukkan suatu tindakan di masa lalu berkaitan dengan tindakan lain sebelumnya di masa lalu. Oke, penjelasannya. 1. Menceritakan sebuah tindakan yang sudah selesai sebelum tindakan lain di masa lalu. Jadi past perfect itu untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian yang lain itu datang. Sebelum kejadian yang lain itu mengikuti. Conditional sentence, satu kalimat pengandian. Type 3. Jadi conditional sentence itu ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 itu yang real, yang pasti kalian kerjakan. Tipe 2 dan tipe 3 itu adalah unreal condition, untrue condition. Maksudnya gimana? Maksudnya di type 1, kalau kalian ngomong saya akan membeli sebuah buku, ya kalian benar-benar membeli sebuah buku. Tetapi ketika kita masuk ke type 2, ketika kalian ngomong ke type 2 dan type 3, maka disitulah conditionalnya berubah. Saya akan membeli sebuah buku jika saya mempunyai uang. But the fact is, I don't have money, so I don't buy a book. Jadi saya tidak punya uang, maka saya tidak beli buku. This is the fact. Tetapi untuk yang pertama, di type pertama, semuanya fact, semuanya true condition. Oke. Past perfect digunakan di sini, menceritakan di masa lalu, kemudian kalimat pengandian atau conditional sentence, kemudian kalimat tak langsung atau reported speech, atau biasanya kita ngomongnya passive voice. Jadi biasanya passive voice itu sering menggunakan past perfect juga. Contohnya di situ ada percakapan ya. I have searched all the rooms. Anna said that she had searched all the room. Ana mengatakan bahwa dia sudah mencari semua kamar. Untuk pembahasan lengkapnya ada di bawah ya tentang reported speech. Jadi kalau kalian lihat newspaper misalnya di Jakarta Post, kemudian BBC dan seterusnya, maka kalimat yang digunakan itu namanya reported speech. Reported speech. Reported speech itu biasanya kalimatnya pasif, nggak mungkin aktif. Jadi kalimat report, kalimat laporan itu bentuknya pasti pas, entah itu nanti past tense, simple past tense, atau past perfect, atau bisa juga past continuous dan seterusnya. Yang penting dia pas. Nggak mungkin di laporan itu kalimatnya present. Kalau kalian buat skripsi misalnya, skripsi ketika ngomong proposal, maka proposalnya adalah present. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah laporan skripsi, laporan penelitian dan seterusnya, maka dia pakainya adalah past tense, entah itu nanti past perfect tense dan seterusnya. Nggak mungkin dia bentuknya masih present. Karena kan kita melaporkan ya. Oke, past perfect untuk auxiliary-nya, untuk kata kerja bantunya, apapun subjeknya, entah itu tunggal, jamak, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dia pakainya semua sama, yaitu had. Kalau di present tadi pakainya have, has, dilihat dari subjeknya. Tetapi ketika sudah masuk ke past perfect, maka auxiliary verb-nya yang digunakan adalah bentuk ketiganya, yaitu have. Nah, tapi had di sini dia hanya berperan sebagai auxiliary ya, bukan sebagai verb. Maka nanti tetap ada tambahan verb 3. Jadi have, has itu juga pakainya verb 3 juga. Had di past perfect dia tetap pakainya juga verb 3. Contohnya di situ, they had been here before 1945. Dia telah berada di sini sebelum tahun 1945. Jadi ini contohnya, they had been here. Nah, been di sini dia berperan sebagai verb-nya. Karena
di situ dia menjelaskan sesuatu. Tapi bisa juga menggunakan ini. She had gone to Amsterdam when I call her. Nah, gone di sini dia berperan sebagai berperan sebagai objek sebagai verbnya, maka dia pakainya verb 3. Nanti beda lagi kalau dia jatuhnya di past perfect continuous. Di past perfect continuous nanti kita ngomongnya sudah pakainya been, had been, kemudian eng. Oke, keterangan waktu yang digunakan itu sama seperti di atas. Itu biasanya pakai after, before, already, as soon as, kemudian just, yet, until, dan seterusnya. Jadi secara dasar sebenarnya semuanya sama. Cuma nanti mungkin ada beberapa, kalau di past perfect itu biasanya dilanjutkan dengan di past perfect itu biasanya dilanjutkan dengan subordinate clause. Jadi ketika kita ngomong past perfect tense itu biasanya terdiri dari kalimat majemuk. Ada main clause-nya, kemudian ada kalimat keduanya atau ada anak kalimatnya. Nah, anak kalimat inilah yang sebagai penjelasannya. Oke, next kita masuk ke past perfect continuous. Jadi tadi setelah ada present perfect, kemudian ada present perfect continuous, maka tetap harus ada past perfect continuous. Past perfect continuous digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan berlangsung sampai tindakan lain di masa lalu. Jadi basisnya atau dasarnya sebenarnya past perfect continuous ini itu sudah terjadi di masa lalu atau tindakan yang dimulai di masa lalu sedang berlangsung, tetapi diikuti dengan kejadian lain yang juga terjadi di masa lalu. Oke, I'm totally sure all of you start being confused karena sudah masuk sudah masuk modifikasinya. Dia ada past present perfect continuous, kemudian ada past perfect continuous. Nah, di past perfect continuous digunakan untuk menguasai tindakan yang dimulai di masa lalu berlangsung sampai tindakan lain yang ada di masa lalu. Jadi misal saya makan, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, itu kita bisa pakainya past perfect continuous. Durasi tindakan di masa lalu sampai titik waktu tertentu dimulai di masa lalu juga. Kalimat pengandian sama, tab 3, conditional sentence. If it hadn't been raining, we would have played football. Jadi jika saja tidak hujan, maka kita akan bermain sepak bola. But the fact is the weather is rain. Jadi kondisi cuacanya hujan, maka kita tidak akan bermain sepak bola. Kemudian masih sama, past itu biasanya digunakan untuk reported speech, kalimat tidak langsung. Oke. Rumusnya sama dengan present perfect, cuma bedanya adalah have-has-nya diganti dengan had. Jadi kalau di present perfect continuous itu pakainya have, has, been, tetapi di past perfect continuous kita pakainya have been. Oke, contoh past perfect continuous di sini ada he had been living in Jakarta about 10 years. Jadi dia telah tinggal di Jakarta sekitar 10 tahun, kemudian dan seterusnya ada perubahan dari bentuk positif, kemudian negatif, kemudian ada question. Perbedaan antara present perfect continuous dan past perfect continuous adalah present perfect continuous mengungkapkan tindakan yang terus berlanjut sampai sekarang. Sedangkan past perfect tidak. Jadi kalau kita ngomong present perfect, dimulainya di masa lampau, tetapi sampai sekarang pun masih terjadi. Tetapi di past perfect, kejadiannya di masa lampau diikuti dengan kejadian lain di masa lampau, tetapi tidak akan terjadi di masa sekarang.
Has been playing for 2 hours, dia telah bermain selama 2 jam. Itu berarti kan konteksnya masih bermain sampai dia masih bermain sampai sekarang selama 2 jam. Kemudian he had been playing for 2 hours when arrived. He had been playing for 2 hours when arrived. Dia telah sedang bermain sepak bola selama 2 jam ketika datang, ketika saya tiba. Jadi konteksnya adalah saya datang nih ke suatu tempat, tapi ternyata kegiatannya itu sebenarnya sudah selesai. Jadi saya ngomongnya gini, ketika saya datang, seminarnya telah berjalan 2 jam dan telah selesai gitu loh. Jadi kalau bahasa kasarnya salah telah datang gitu. Nah, biasanya pakainya adalah present perfect continuous. Oke, kemudian when we talk about future, present future, past future, dan seterusnya. Share screen saya berubah nggak ke PPT PDF? Berubah, Pak. Oke. Itu tadi 16 tenses yang pertama ya. Bukan yang pertama sih. Harusnya 16, tapi kayaknya belum 16. Masih ada satu yang belum saya jelas. Masih satu yang ketinggalan, yaitu future tense. Jadi ada past, ada present, ada past, ada present, ada future. Jadi kalau dulu guyonannya di prodi bahasa Inggris tuh gini. Waktu saya ospek dulu ya, saya masih ingat sih. Jadi apa ya? Ada mie. Dulu kita ditugaskan untuk membawa mie noodle. Mie itu ada mie present, future, ada yang past. Jadi mie-nya itu ditulisannya tuh ngomongnya gini. Silahkan bawa mie, present, past, atau future. Nah, kita tentunya yang dari bahasa Inggris pasti tahu dong maksudnya gimana. Kalau pas, mie-nya pas, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, mie-nya sudah direbus, sudah dimasukkan bumbu-bumbu, atau tinggal bungkusnya saja. Karena namanya kan pas kan, sudah selesai kan, sudah nggak ada sisa. Kemudian present. Present itu juga ada 2 kemungkinan. Present itu bisa sudah dimasak, tapi belum dimakan, atau belum dimasak sama sekali, masih bentuk-bentuk mie yang dalam bungkusan. Kemudian yang ketiga adalah future, masa depan. Ketika kita ngomong future, maka yang kita bawa itu bukan mie-nya, yang kita bawa itu uangnya. Lah kenapa bawa uang? Nah kan future, masih akan beli. Jadi kita guyonannya itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kita bahas past, present, future, analogi kita tuh analogi saya dan teman-teman di bahasa Inggris biasanya seperti itu. Ibaratlah mie gitu aja deh. Pas berarti mie-nya sudah dimasak atau sudah selesai kalian makan. Present berarti mie-nya belum dimasak atau sudah dimasak tapi belum diapa-apakan. Future berarti kalian belum beli mie-nya sama sekali. Jadi mie-nya masih dalam bentuk uang. Seperti itu biasanya. Simple future tense. Simple future, kita ngomong simple future itu adalah kejadian di masa depan, bisa simple, bisa present, bisa past juga nantinya. Di simple future tense rumusnya standar adalah subject will plus berinfinitive atau subject plus be, am is are plus going to plus infinitive. Oke, simple future tense itu menyatakan bahwa suatu aksi di masa lalu suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan dan atau terencana. Jadi tadi saya ngomong kalau kita ngomong future, nanti kita ngomongnya adalah
conditional sentences. Jadi ada yang true condition, kemudian ada yang untrue condition. Oke, fungsi dari future continuous. Oke, saya kelebihan. Simple future tense ini memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu aksi di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi oleh aksi-aksi lainnya. Selain itu, simple future tense ini juga bisa digunakan untuk membuat keputusan di masa depan secara spontan ataupun asumsi keputusan atau asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk simple future tense ini adalah subject plus will verb 1. Subject plus will plus verb 1. Atau subject plus be going to plus verb 1. Jadi namanya verb infinitif ya. Kita ngomongnya biasanya gitu verb 1. Jadi setelah will itu kaitannya gandengannya dengan verb 1. Atau setelah going to, karena ada to-nya, to infinitif, maka pakainya adalah verb 1. Nanti penjelasan lebih lengkap tentang verb dan penggunaannya nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Di sini contohnya, he is going to be writer after he graduate next year. Di sini biasanya penggunaan going to sama will itu menunjukkan keseriusan. Ketika kita ngomong going to, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika kita ngomong going to, maka ya kita sudah pasti gitu loh, mau mengerjakan itu. Tetapi ketika kita pakainya will itu penuh dengan asumsi, penuh dengan ketidakpastian. Jadi ketika kita menggunakan will, belum tentu nanti kejadian itu akan terlaksana atau terjadi. Oke, next kita masuk ke future continuous tense. Future continuous tense adalah bentuk untuk menunjukkan suatu aksi yang terjadi di waktu tertentu pada masa yang akan datang dan juga aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Rumus yang digunakan adalah subject plus will plus be plus verb ing. Aturan penggunaan verb ing itu verb setelah auxiliary verb, terutama bukan auxiliary ya, di model itu ada will, ada can, ada shall, ada might. Nah, itu namanya model. Setelah model itu harus verb 1. Nah, setelah model itu harus verb 1. Di situ setelah will dia harus verb 1. Nah, karena di sini future continuous itu kan tadi kita ngomongnya sedang berlangsung ya. Kalau sedang berlangsung pasti pakainya gerund. Karena gerund maka subject plus will plus be. Karena nggak mungkin setelah will itu verb ing, maka di situ harus ada be-nya. Jadi subject plus will plus be plus verb ing. Jadi dalam bahasa Inggris itu setelah penggunaan gerund, setelah penggunaan verb 1 itu bisa diikuti dengan verb ing atau gerund. Contohnya di situ, Aldi will be working at the office when you arrive. Kemudian she will be sleeping at 11 p.m. Kemudian she will be delivering the speech to undergraduate at 4 p.m. tomorrow afternoon. Jadi di situ garis bawahnya adalah yang akan terjadi di waktu tertentu pada masa yang akan datang dan juga aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Itu untuk future continuous. Contohnya di sini subject plus will plus be plus present participle. Tadi ada to infinitive atau verb infinitive atau verb participle. Ada verb participle, di sini ada present participle, pakainya verb ing dan seterusnya. Oke, kemudian ada future perfect. Future perfect sudah di yang akan datang tapi perfect. Ini konsepnya agak ribet juga. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas sudah akan selesai pada suatu titik waktu di masa yang akan datang. Intinya, future perfect ini menekankan pada aksi yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Jadi bukan menjelaskan apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi. Future perfect itu kita ngomong aksi yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Rumus yang digunakan adalah subject plus will, kemudian pakainya have. Setelah will itu have ya. Kalau tadi
sebelumnya have has karena dia setelah subjek. Tapi di sini karena setelah will, maka will di sini maka di sini pakainya have langsung, bukan have has lagi. Kemudian verb 3 sama, setelah have itu harus diikuti dengan verb 3 atau past participle karena have di sini sifatnya sebagai auxiliary verb. Jadi kalau dianalogikan rumusnya itu subject plus modal plus auxiliary plus predikat kemudian plus objek kalau ada objeknya atau complement. Oke, contohnya di situ he will have left work at 5 p.m. Kemudian I will have finished the homework by the time my father gets home dan seterusnya. Oke, kemudian ini kayaknya yang terakhir ini future perfect continuous. Future perfect continuous ini lebih ribet lagi, lebih banyak lagi nanti. Pada hakikatnya semua jenis perfect continuous tense itu konsepnya sama. Jadi mau present, mau past, mau future itu konsepnya sama. Untuk future perfect ini pada penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Intinya future perfect continuous ini merupakan serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi future di masa lalu akan berakhir di waktu tertentu yang sedang berlangsung. Jadi semuanya sedang berlangsung di masa depan dan akan berakhir di waktu tertentu. Rumusnya agak sedikit panjang. Subject plus will plus have plus been kemudian plus verb ing. Jadi subject, modal, auxiliary, been, kemudian predikat, objek atau komplementnya. Contohnya di situ ada the dog will have been sleeping along when you get home. The dog will have been sleeping long when you get home. Atau yang kedua, she will have been taking charge of the team for the next hour. Dia akan taking charge menjadi penanggung jawab of the team dari sebuah tim for the next hour untuk jam selanjutnya. Jadi misal jam ini PIC-nya saya, person in charge-nya saya, kemudian nanti next hour PIC-nya beda lagi. Jika will have been waiting for 3 months when the corn is ready to harvest. Ternyata masih ada simple past, tapi sebenarnya simple past, kemudian nanti ada past future, kemudian ada past future perfect, kemudian ada past future perfect continuous. Itu sebenarnya sama, konsepnya sama semuanya, tinggal ditambah will aja. Jadi rumusnya semuanya sama dengan konsep-konsep yang di depannya tadi, cuma sebelumnya semuanya di depan itu setelah subject itu pakainya will. Kalau pas otomatis will-nya berubah menjadi would. Sama seperti tadi. Kalau have has maka maka nanti berubah menjadi had. Seperti itu aja sebenarnya konsepnya. Oke. Gak lama ya. Sudah mulai pusing belum? Sudah, Pak. Lumayan, Pak. Oke, kalian baru belajar itu loh. Saya hampir 6 tahun ngomongin itu loh. Malah lebih pusing saya. Oke, itu untuk materi hari ini tentang present future, tentang tenses. Itu dasarnya seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya pasti kan ada verb-nya seperti apa, kemudian predikatnya seperti apa, kemudian noun-nya seperti apa, kemudian objeknya seperti apa, nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya sesuai dengan materi, sesuai dengan RPS yang kemarin saya kirim di rumah. Oke, ini mau diteruskan atau istirahat, berhenti? Kalau mau diteruskan, ayo, saya sanggup aja sih. Saya nggak tahu kalian sanggup apa enggak gitu. Istirahat, Pak. Oke, that's all for today. Jadi itu materi hari ini.
Untuk pertanyaan dan seterusnya bisa ditanyakan nanti di grup WA aja kalau mungkin ada yang masih bingung. Next week saya lupa tadi materinya apa ya next week. Yang jelas mungkin next week kita masuk ke part of speech ya, sudah masuk ke bagian-bagian dari sebuah kalimat. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Silakan istirahat untuk kuliah selanjutnya. Pagi-pagi sudah ngomong tenses itu biasanya siangnya biasanya agak. Oke, saya tutup. That's all. Thank you for your coming. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.